Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gilang Karenina Fikiyah, Mahtaha Aziz, ada Gentur Cipta, Nungkias, Lutfiana Halimatus Aziza, Inayatul Asodikoh, dan saya sendiri Maidina Wangsari dan Adiena Islami Haq. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pengorganisasian kegiatan pelatihan. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan Mbak Gentur, saya persilahkan. Baik, saya Gentur Cipta Ningtyas sebagai pemateri pertama. Sebelum kita membahas mengenai penyusunan kurikulum pelatihan, terlebih alangkah baiknya kita membahas mengenai kurikulum secara mendalam. Nah, pada mulanya istilah kurikulum digunakan dalam olahraga. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurere artinya tempat berpacu. Mengambil makna dari istilah tersebut yang digunakan, maka kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari sehingga sampai pada garis finish yang ditetapkan. Kemudian istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Banyak ahli yang menerangkan apa itu kurikulum. Salah satunya menurut Patemon Dewo pada tahun 1995, kurikulum adalah seluruh usaha atau kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, terkait dengan kurikulum sebagai suatu program dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Terdapat 6 fungsi kurikulum yang meliputi yang pertama, fungsi penyesuaian, di mana kurikulum menjadi salah satu alat atau sarana pendidikan untuk membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahan yang terjadi. Fungsi yang kedua yaitu integrasi. Pada fungsi ini, kurikulum berfungsi untuk mendidik pribadi yang terintegrasi agar bisa memberikan sumbangsih dalam mendukung integrasi dan pembentukan di masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu diferensiasi, di mana kurikulum memberikan pelayanan terhadap diferensiasi atau perbedaan perorangan dalam masyarakat. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut dan mempersiapkan individu untuk terjun di masyarakat. Fungsi yang kelima adalah pemilihan. Fungsi ini mengharuskan kurikulum program secara fleksibel dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih keinginan dan minatnya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnosis, di mana kurikulum berfungsi untuk membantu dan mengarahkan siswa agar mereka mampu memahami dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pada fungsi ini, kurikulum membantu untuk mendiagnosa dan membimbing siswa agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Selanjutnya, terdapat 3 peranan kurikulum. Peranan yang pertama yaitu konservatif, di mana kurikulum berperan dalam mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Peran yang kedua yaitu peranan kritis atau evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai, memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Yang ketiga, peranan kreatif. Kurikulum berperan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat. Kemudian pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Inayatul Ilahiyah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pelatihan. Pengertian pelatihan menurut beberapa ahli.
Menurut Andrew S. Sikula dalam Mangkunegara, pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Sedangkan menurut Matis menyatakan bahwa pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Menurut Ambar Teguh Sulistiani dan Rosida, pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematik, pengubahan perilaku para pegawai dalam satu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Sedangkan menurut Puji Siswanto, pelatihan adalah manajemen pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh mencangkup fungsi yang terkandung di dalamnya. Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian, serta proses belajar yang terencana. Selanjutnya ada tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Pelatihan dapat meningkatkan performance kerja pada posisi jabatan yang sekarang. Yang kedua, meningkatkan mutu kerja. Berarti peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Tenaga kerja yang berpengetahuan jelas akan lebih baik dan akan lebih sedikit berbuat kesalahan dalam organisasi. Yang ketiga, meningkatkan moral kerja. Apabila perusahaan menjalankan program pelatihan yang tepat, maka iklim dan suasana organisasi akan menjadi lebih baik. Dengan iklim yang sehat, maka moral kerja juga akan meningkat. Yang keempat, menumbuhkan pertumbuhan pribadi. Dimaksudkan bahwa program pelatihan yang tepat sebenarnya memberi keuntungan kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Bagi tenaga kerja, jelas dengan mengikuti pelatihan akan lebih memasakkan dalam bidang kepribadian, intelektual, dan keterampilan. Terus yang ketiga ada manfaat dan jenis pelatihan yang disampaikan oleh Gilang. Kepada Gilang saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pelatihan. Patricia Rifai menyatakan bahwa manfaat dalam pelatihan antara lain yang pertama adalah manfaat untuk karyawan. Di antaranya adalah membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Terus selanjutnya melalui pelatihan dan pengembangan, variabel pengenalan, pencapaian prestasi, pertumbuhan tanggung jawab dan kemajuan dapat diinternalisasi dan dilaksanakan. Terus selanjutnya dapat membantu, mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Terus membantu karyawan mengatasi stres, tekanan, frustasi, dan rasa percaya diri. Terus memberikan informasi tentang meningkatkan pengetahuan, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan sikap. Terus selanjutnya meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Dan yang terakhir yaitu membantu karyawan mendekati tujuan pribadi, sementara meningkatkan keterampilan interaksi. Terus yang kedua adalah manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu adalah mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap lebih positif terhadap orientasi keuntungan. Yang kedua itu adalah memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level perusahaan. Yang ketiga adalah memberikan moral dan sumber daya manusia. Yang keempat adalah membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan. Terus yang kelima membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. Dan yang keenam yaitu meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Dan yang terakhir adalah membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. Nah, adapun manfaat dalam hubungan SDM intra dan antar grup itu yang pertama itu adalah meningkatkan komunikasi antar grup dan individual, yaitu membantu dalam orientasi bagi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi, dan memberikan informasi tentang kesamaan dan kesempatan, meningkatkan kualitas moral, dan yang terakhir adalah membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja dan hidup. Terus saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelatihan. Nah, adapun jenis-jenis pelatihan menurut Samsudin, pelatihan itu dibagi menjadi 2, yaitu pelatihan internal. Pelatihan internal adalah pelatihan yang dilaksanakan di dalam organisasi, biasanya dengan menggunakan fasilitas dari organisasi. Yang kedua adalah fasilitas eksternal. Pelatihan eksternal adalah pelatihan yang dilaksanakan di luar organisasi dengan cara mendaftarkan pegawai pada program atau kegiatan yang diberikan oleh lembaga pemerintah,
organisasi profesional, dan perusahaan pelatihan swasta. Dengan demikian, pelatihan ini bisa dilakukan dalam organisasi sendiri maupun oleh organisasi lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Nah, sedangkan menurut Shimura pada tahun 2006, ada 5 jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. Yang pertama adalah pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian ini merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihan relatif sederhana. Kebutuhan dan kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua adalah tahap pelatihan ulang. Pelatihan ulang ini adalah subjek pelatihan keahlian. Pelatihan ulang ini berupaya memberikan pada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Terus yang ketiga adalah pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional atau cross functional training itu melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat adalah pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Terus yang terakhir adalah pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas itu berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya dan kelaikannya. Mungkin cukup sekian penyampaian saya dan terima kasih. Nah, yang keempat ada tahapan pelaksanaan pelatihan yang saya bacakan sendiri. Tahapan pelaksanaan pelatihan. Tahapan pelaksanaan pelatihan yang pertama yaitu langkah-langkah persiapan. Nah, di dalam langkah-langkah persiapan yaitu yang pertama menyiapkan surat edaran tentang adanya program pelatihan. Kemudian yang kedua mempersiapkan instrumen tes masuk diklat jika diperlukan. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan tes masuk. Kemudian yang keempat ada mempersiapkan surat keputusan penyelenggara diklat atau kepanitiaan. Kemudian yang kelima ada menyiapkan buku pedoman atau petunjuk. Kemudian selanjutnya ada panggilan peserta dengan persyaratan yang diwajibkan bagi peserta. Kemudian menentukan widya suara. Kemudian menyiapkan formulir atau blanko seperti daftar hadir, surat izin bagi peserta yang akan meninggalkan kampus karena sesuatu kepentingan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyediakan perlengkapan diklat. Dan yang terakhir menyusun biaya pelaksanaan. Nah, setelah itu ada langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama pembukaan, kemudian melaksanakan kegiatan akademik. Nah, kegiatan ini diawali dengan penjelasan program diklat oleh ketua diklat. Dan di dalamnya ada senam pagi, ada perkuliahan, penugasan, diskusi kelompok dan lainnya. Penilaian pasca diklat. Nah, penilaiannya sendiri itu dilakukan terhadap kemampuan dan pendaya gunaan alumni. Kemudian ada penutup. Penutup merupakan acara akhir kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir ada langkah laporan. Laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan suatu pendidikan dan pelatihan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian yang kelima ada alasan diadakannya pelatihan yang akan disampaikan oleh Adina. Terima kasih. Saya Adina Islamihak akan menjelaskan alasan kenapa diadakannya pelatihan. Menurut Haryanja pada tahun 2002 menjelaskan yaitu adalah bagi karyawan yang baru direkrut seringkali belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas karyawan, serta menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Saya jelaskan kembali mengapa harus diadakan pelatihan. Seringkali kita menemukan bahwa karyawan baru itu istilahnya belum memahami secara betul apa yang harus mereka kerjakan. Dengan pelatihan ini diharapkan
untuk meningkatkan kualitas dalam pekerja, untuk supaya istilahnya tidak kaget seperti itu, atau tidak terlalu bingung dengan pekerjaan yang dia lakukan, yang harus dia lakukan, dan harus sesuai dengan prosedur serta peraturan yang ada di tempat pekerjaan itu atau di perusahaan itu. Jadi dengan pelatihan ini kita diharapkan untuk satu, kita lebih produktivitas dalam pekerjaan, lalu yang kedua adalah dengan mengerjakan sesuatu dengan secara efisien, dan tiga, itu juga kita memahami tentang lingkungan serta peraturan-peraturan yang ada, seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan tentang kedudukan kurikulum dalam penyelenggaraan pelatihan. Dalam gambar yang telah tertera, yaitu dibagi menjadi beberapa proses, yaitu dengan disarankan dengan model ADDIE atau ADI dengan 5 tahapan, yaitu ada yang pertama adalah analisis kebutuhan training atau analisis, lalu yang kedua adalah desain atau desain pelatihan, lalu yang ketiga adalah development atau pengembangan bahan pelatihan, lalu yang keempat adalah implementation atau pelaksanaan pelatihan, dan yang kelima adalah evaluasi proses pelatihan atau evaluation. Oke. Saya akan menjelaskan satu persatu dan kenapa harus 5 tahapan ini, karena dalam proses ini itu adalah proses yang integral. Lalu kenapa proses ini harus dijalankan? Karena harus dijalankan secara sistematis. Jika salah satu proses itu tidak berjalan dengan semestinya, maka akan mengganggu dalam proses-proses selanjutnya, seperti itu. Berarti antara satu proses dengan proses yang lainnya itu sangat berkaitan atau bersinggungan. Baik, saya akan jelaskan setiap prosesnya, yaitu pertama adalah proses pengkajian kebutuhan pelatihan, yaitu adalah mengkaji adanya kesenjangan antara standar kinerja dengan tingkat kinerja yang dicapai atau dimiliki. Lalu yang kedua adalah proses perumusan tujuan pelatihan, yaitu adalah merumuskan secara tepat dan benar kesenjangan kinerja yang terjadi dan menetapkan dengan jelas kemampuan yang harus ditingkatkan. Lalu yang ketiga adalah proses merancang program pelatihan, yaitu adalah kompetensi yang telah dijabarkan sebelumnya dalam rumusan tujuan, selanjutnya diuraikan kembali dalam kegiatan operasional yang dapat diukur, yaitu adalah menghasilkan tiga proses. Harus menghasilkan 3, yaitu adalah pertama adalah kurikulum, lalu yang kedua adalah metode penyelenggaraan, dan yang ketiga adalah rancangan alur proses pelatihan. Baik, untuk proses selanjutnya atau proses keempat adalah proses pelaksanaan program pelatihan, yaitu adalah terdiri dari rangkaian kegiatan pelaksanaan program pelatihan yang berpedoman pada kurikulum, metode penyelenggaraan, dan rancangan alur proses pelatihan. Dan proses ini harus menghasilkan komponen, yaitu adalah kerangka acuan, jadwal pelatihan, pelatih yang sesuai dengan kriteria, kelengkapan sarana dan prasarana, master of training, dan format-format yang dibutuhkan. Lalu, proses yang kelima atau proses yang terakhir adalah proses evaluation atau proses evaluasi program pelatihan, yaitu adalah program atau kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan program pelatihan, meliputi penilaian terhadap peserta, pelatih, penyelenggara, dan pencapaian tujuan pelatihan. Nah, ini dibagi berdasarkan tahapannya, yaitu ada 3 tahapan, yaitu adalah pra atau sebelum pelatihan, lalu yang kedua adalah proses pelatihan atau selama pelatihan, dan yang ketiga adalah pasca pelatihan atau setelah pelatihan. Baik, setelah itu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kemudian selanjutnya prinsip dan pendekatan penyusunan kurikulum yang akan disampaikan oleh Lutfiana. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Nah, di sini saya Lutfiana Halimatis Aziza akan menyampaikan terkait prinsip dan pendekatan dalam penyusunan kurikulum pelatihan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya dalam kegiatan menyusun
kurikulum, baik itu kurikulum pendidikan ataupun kurikulum pelatihan, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, di mana kalau salah satu prinsip ini tidak dipenuhi, maka pelaksanaan atau pembuatan kurikulum ini nantinya tidak akan berjalan secara optimal, begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 prinsip umum dalam kegiatan penyusunan kurikulum pelatihan. Nah, yang pertama adalah prinsip relevansi, di mana pada penyusunan kurikulum ini kurikulum haruslah memiliki relevansi, baik itu dengan hubungannya secara internal maupun secara eksternal, di mana secara internal ini sendiri kurikulum haruslah memiliki relevansi dengan komponen-komponen yang dimilikinya, baik itu dari tujuan, bahan, strategi, organisasi maupun evaluasi. Nah, sedangkan secara eksternal, kurikulum harus memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat, tuntutan dan potensi siswa, serta kondisi di sekitarnya. Oleh sebab itu, dalam pembuatan kurikulum, kita haruslah perhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya agar nantinya kurikulum ini nanti bisa sesuai dengan kebutuhan kerja di masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Nah, kurikulum ini yang disusun haruslah fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kondisi yang terjadi di masyarakat, baik itu fleksibel secara tempat, secara kebutuhan siswa ataupun sesuai dengan waktu yang digunakan gitu. Nah, yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Nah, prinsip kontinuitas ini maksudnya adalah kurikulum itu harus berkesinambungan dan ada hubungan antara satu jenjang dengan jenjang yang lainnya. Nah, mengapa kurikulum harus dibuat seperti ini? Karena agar penyusunan kurikulum ini nanti tidak terjadi pengulangan ataupun materi yang disampaikan dalam kegiatan pembelajaran itu tidak akan sama, begitu, yang akan mengakibatkan siswa ataupun peserta didik itu mengalami bosan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat ada prinsip efisiensi. Kurikulum haruslah dibuat secara efisien agar nanti pada pelaksanaannya kegiatan pembelajaran ataupun pendidikan itu dapat berjalan secara tepat, cepat, dan juga tidak memakan waktu sesuai perencanaan yang telah dilakukan di awal. Nah, dan yang terakhir adalah prinsip efektivitas, di mana prinsip efektivitas ini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada prinsip efektivitas bagi guru dan juga prinsip efektivitas bagi peserta didik. Nah, apabila dalam prinsip efektivitas bagi guru ini tidak tercapai, maka akan dievaluasi dan nantinya akan diberikan seperti pelatihan ataupun workshop untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pada program di masa yang akan datang, begitu. Nah, sedangkan prinsip efektivitas bagi peserta didiknya ini nanti apabila tidak tercapai pada suatu periode, maka pada periode berikutnya akan diberikan kurikulum-kurikulum tambahan agar pencapaian tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pendekatan dalam penyusunan kurikulum. Nah, dalam penyusunan kurikulum ini sendiri terdapat banyak sekali pendekatan, namun saat ini saya akan menjelaskan 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan BEUCAM atau BEUCAM System, dan yang kedua pendekatan model grassroots. Nah, yang pertama adalah model BEUCAM, di mana model BEUCAM ini sendiri lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum itu merupakan suatu rencana pendidikan ataupun pengajaran, sedangkan pelaksanaan rencana itu sudah masuk ke dalam pengajaran. Nah, terdapat 5 langkah dalam penyusunan kurikulum model BEUCAM ini. Nah, yang pertama adalah proses menetapkan arena ataupun lingkup wilayah yang akan dicakup dalam kurikulum, baik itu meliputi sekolah, kecamatan, kabupaten, ataupun negara. Kemudian yang terakhir ada prosedur penyusunan kurikulum yang akan disampaikan oleh Toha. Pada Toha, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya Ahmad Toha Ais akan menjelaskan materi tentang prosedur pengembangan kurikulum pelatihan. Dalam jalannya pelatihan, terkadang pengembangan kurikulum diperlukan,
Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya atau digunakan untuk meningkatkan mutu dari pelatihan itu sendiri. Selain itu, pengembangan kurikulum juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan dari masyarakat itu sendiri. Mengingat masyarakat adalah objek dari pelatihan yang terus berubah dan berkembang. Atau dalam melakukan pengembangan kurikulum pelatihan, maka diperlukan adanya suatu prosedur yang mengatur tahapan-tahapan pengembangan kurikulum pelatihan dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah tahapan menentukan fondasi atau dasar-dasar yang diperlukan untuk mengembangkan kurikulum. Dasar-dasar dari yang diperlukan ini nanti akan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan pengembangan kurikulum. Di antaranya adalah materi pelatihan, tujuan pelatihan, metode pelatihan, karakteristik dari pelatihan itu sendiri, atau bahkan kebutuhan yang ada pada masyarakat tentang pelatihan. Tentu saja dasar-dasar ini tadi tidak hanya yang saya sebutkan, tapi masih ada banyak lagi. Yang kedua adalah menentukan konstruksi atau mengembalikan model kurikulum yang diharapkan berdasarkan fondasi. Dalam tahapan ini dapat diartikan pula sebagai tahapan penyusunan. Dasar-dasar yang telah diketahui kemudian menjadi satu kesatuan kurikulum yang sistematis. Setelah kurikulum jadi, maka selanjutnya akan berlanjut pada tahapan yang ketiga, yaitu implementasi atau pelaksanaan manajemen pengembangan kurikulum. Tahapan implementasi merupakan tahapan yang sangat penting karena pada tahapan ini kurikulum dapat diterapkan kepada peserta pelatihan. Lalu yang keempat adalah evaluasi atau menilai kurikulum secara komprehensif dan sistematik. Dalam tahapan ini, kurikulum yang telah diterapkan kepada peserta pelatihan akan dapat diketahui apakah sudah dapat dinilai dengan baik atau masih ada yang kurang. Selanjutnya, apabila masih diyakini terdapat kekurangan, maka kemudian akan dilakukan perbaikan atau pengembangan yang selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, langsung bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.